Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Arista dari kelas 11 F7 dengan guru pendamping Bu Yusrina. Saya akan menerangkan potensi sumber daya alam Indonesia dan pengaruh terhadap kehidupan. Kehidupan manusia di muka bumi ditunjang oleh tersedianya sumber daya alam. Meskipun ilmu dan teknologi terus berkembang, manusia akan tetap bergantung pada sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersedia di alam sifatnya terbatas. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya harus dibarengi dengan usaha pelestarian untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Diperlukan penanganan yang bijak agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sumber daya alam natural resource adalah unsur-unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam dapat berupa benda hidup maupun benda mati yang dapat diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifat, sumber daya alam yang dapat diperbarui renewable adalah sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya dan dapat diperbaharui dalam waktu yang relatif mudah dan biasanya dikembangkan melalui budidaya, contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui non-renewable adalah sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan sama sekali dikarenakan pembentukannya yang sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Jumlah sumber daya alam ini relatif statis, contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Berdasarkan potensi, sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, contohnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, contoh batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, contohnya area tanah dan angkasa. Berdasarkan jenis, sumber daya alam non-hayati abiotik disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati, contoh bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Sumber daya alam hayati atau disebut biotik disebut juga sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Dalam sumber daya alam hayati, jika telah habis terpakai, masih dapat diusahakan kembali. Contoh, hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Berdasarkan lokasi, sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang terdapat di daratan. Contohnya, tanah, hutan, dan bahan galian. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang terdapat di perairan, contohnya ikan, rumput laut, dan energi gelombang. Sampai di sini penjelasan saya. Mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.